Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian, kelas 6 SD Baitur Rahman, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang sirah dengan materi Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kita lebih mengenal dan dapat meneladani Khulafaur Rasyidin dalam agama Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Ikuti pelajaran kita kali ini dengan seksama. Anakku sekalian, rahmati Allah SWT. Pelajaran sirah kelas 6 SD Baitur Rahman, seperti yang Bapak sampaikan, kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, ketika kita di kelas, pasti kita menunjuk ketua kelas yang bertanggung jawab penuh atas anggota-anggota yang berada di kelas. Apabila ketuanya berhalangan hadir, harus ada orang yang menggantikan. Seperti yang kita ketahui bersama pada zaman Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab pada rakyatnya. Pada saat itu beliau meninggal, harus ada orang yang menggantikan. Nah, orang-orang yang menggantikan Rasulullah SAW ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, maka tugas untuk menyebarkan Islam tidak boleh berhenti begitu saja. Akan tetapi harus terus digerakkan agar Islam menjadi dasar dalam segala aspek kehidupan, yang pada akhirnya tatanan masyarakat Islam yang membawa kedamaian, kenyamanan, keadilan, dan kemakmuran dapat terwujud. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah, pemimpin pertama agama Islam. Para khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 4 orang tersebut yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendampingi pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali dinamakan periode khalifah. Para khalifahnya disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dalam menjalankan pemerintahannya, para khalifah mengikuti teladan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Menurut bahasa, khulafa atau khulafau artinya pemimpin atau pengganti. Ar-Rasyidin artinya bijaksana dan cerdas. Sementara menurut istilah, Khulafaur Rasyidin memiliki makna pemimpin pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu keempat khalifah yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, memerintah dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Yang kedua Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Yang ketiga Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib dari tahun ke-35 Hijriah sampai ke-40 Hijriah. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul memiliki 2 tugas pokok. Pertama, sebagai Nabi dan Rasul. Dalam hal ini, beliau menerima wahyu, mengajak manusia untuk beriman dan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan dan masyarakat saat itu di kota Madinah. Nah, untuk tugas para khalifah, hanya sebagai penerus tugas Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara, pemerintahan, dan umat. Sedangkan tugas kenabian, yaitu tugas menerima dan menyampaikan wahyu, tidak dapat digantikan. Karena tugas itu hanya untuk Nabi yang merupakan Rasul terakhir. Para khalifah dalam menjalankan tugas mengikuti dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Ada beberapa tugas pokok Khulafaur Rasyidin
Di antaranya yang pertama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat, yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam. Yang terakhir, yang keempat, memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sekalian, demikian pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Berikutnya, marilah kita berlatih soal atau latihan soal. Ada 5 soal. Setelah itu nanti kalian dapat kirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita sudah mempelajari Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah dalam agama kita. Mudah-mudahan kita dapat meneladani para khalifah yang insya Allah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam meneladani sifat-sifat mereka. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.